Peran KPK dipertanyakan dalam supervisi pusaran kasus suap yang melibatkan dua institusi penegak hukum, Kejaksaan dan Kepolisian. Saya akan membahasnya dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango. Selamat malam, Pak Nawawi. Selamat malam. Pak Nawawi, jadi persisnya apa saja langkah yang sudah diambil KPK dalam rangka mensupervisi kasus ini, Pak? Begini, sebelum kita sampaikan mengenai soal langkah apa saja yang telah dilakukan oleh komisi terhadap perkara Joko Chandra ini, kami ingin menyampaikan bahwa sejak awal Komisi Pemberantasan Korupsi menunjuk kepada ketentuan pasal 11 dari Undang-Undang 19 2019 yang pada dasarnya menyebutkan bahwa kejahatan-kejahatan seperti ini memang tipologi kejahatan korupsi yang seharusnya ada di dalam lingkup kewenangan KPK untuk menanganinya. Pasal 11 itu menggariskan bahwa untuk tindak pidana korupsi yang pelakunya adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, itu di KPK tepat itu. Jadi Anda mau katakan sejak awal seharusnya kasus ini yang handle KPK begitu ya, Pak ya? Iya, hanya saja kan kita sedang membangun langkah-langkah koordinasi sinergi dengan aparat penegak hukum lain itu. Tetapi sebenarnya di dalam pasal 10 huruf A besar, ayat 2 huruf F itu dijelaskan juga di situ peluang bagi aparat penegak hukum yang merasa bahwa kalau jika kasus itu ditanganinya tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik, mereka yang berinisiatif kemudian meminta KPK untuk mengambil alih. Iya, tapi dalam kasus ini kita tahu inisiatif itu tidak ada, Pak Wakil Ketua KPK. Bahkan sejak awal ada keengganan kalau KPK masuk. Nah, makanya pertanyaan saya bahwa sekarang KPK sudah bisa mensupervisi, apa saja nih langkah yang diambil KPK? Apakah KPK memang melihat sejauh ini memang ada kejanggalan dalam sidang-sidang, ada nama-nama yang seharusnya diungkap tapi tidak diungkap, dan KPK seharusnya akan masuk dan mau masuk? Nah itulah, jadi fenomena apa yang terjadi sekarang ini, kemudian banyak ada tangisan dari seorang Joko Chandra, kita juga belum melihat nanti lagu-lagu merdu dari seorang Anita Kolopaking. Itu sebenarnya sesuatu yang sudah bisa kita bayangkan sejak awal akan jadi seperti ini, karena ada Barreskrim nangani, ada Kejaksaan Agung yang nangani, jadinya seperti ini. KPK sebenarnya selain harapan yang tadi bahwa mereka yang berinisiatif kemudian untuk meminta KPK mengambil alih, itu tidak dilakukan, tetapi KPK kemudian pada tanggal 7 September itu telah menetapkan bahwa perkara Joko Chandra ini baik yang ditangani oleh Barreskrim Polri maupun yang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu ditetapkan disupervisi oleh KPK, itu 7 September. Oke. Kemudian pada tanggal 11 September kami meminta mereka untuk menggelar ekspos perkara itu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita tahu kalau namanya perkara telah disupervisi, artinya kewenangan KPK ada di situ untuk melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap perkara itu. Saya ingin ke Pak Bonyamin. Pak Bonyamin, apa menurut Anda seharusnya yang bisa dilakukan lebih oleh KPK? Karena kan Anda bahkan justru menyerahkan bukti-bukti langsung ke KPK. Kan permintaan saya jelas melakukan penyelidikan dan penyidikan baru terhadap yang belum ditangani oleh Barreskrim maupun oleh Kejaksaan Agung. Dan itu sudah saya serahkan dengan gamblang, datanya, segala macam. Dan itu sudah saya ungkapkan tadi kan, Kingmaker, bapakku, bapakmu, terus 5 inisial, ada T, ada DK, ada BR, ada HA, ada S, kan itu kan. Dan itu waktu saya diundang oleh KPK, termasuk pimpinan KPK waktu itu hadir memimpin pertemuan itu, sudah saya jelaskan sebenarnya siapa ini, apakah orang yang sama atau orang yang berbeda. Ada satu rangkaian 3 tadi, ada yang ternyata orang yang sama misalnya. Oke, sosok yang Bapak kita itu ya. Mas Bonyamin, saya ingin tunjukkan ke pemirsa Mata Najwa juga bukti yang Anda serahkan ke KPK. Percakapan antara yang diduga Pinangki dan Anita Kolopaking soal Bapak. Jadi ini ya, Bapak saya panjang tanya saya tentang jadi atau tidaknya. Saya sampaikan bahwa kita tidak akan berani action bila Kingmaker nggak diopeni. Nanti Bapak saya akan diserang dan tambah proteksi. DK semalam telepon dan sebagainya. Jadi ini bukti percakapan yang Anda serahkan ke KPK. Yang menurut Anda ini harus ditelusuri. Siapa nih sosok Bapak kita ini?
Ya itu kan hanya 1 halaman, padahal sebenarnya ada 200 halaman dan bapakku itu juga disebut beberapa kali, Kingmaker juga disebut beberapa kali, dan sudah saya jelaskan kepada KPK waktu itu. Jadi sebenarnya tidak ada halangan lagi untuk tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan baru. Apa perlu saya gugat Pak peradilan Pak Nawawi, itu biar buka-bukaan sekalian kan gitu kan. Tolonglah kasihani saya, jangan disuruh pra-peradilan lagi gitu. Sudah terlalu banyak saya berikan data ini, dan memang ada kendala, saya tahu bahwa kemudian KPK mengirim surat kepada Bareskrim dan Kejaksaan Agung untuk minta dokumen, tidak segera dikasih. Dan ini nanti saya berharap Bareskrim dan Kejaksaan Agung dalam forum ini segera memenuhi permintaan dari KPK itu, sehingga memudahkan untuk melakukan tindakan berikutnya, dan itu masih banyak. Saya tadi agak klaster gitu, Nana. Ini klaster fatwa dan klaster PK itu berbeda. Jadi tadi Mas Bonyamin, saya sudah harus break. Gitu. Saya sudah harus break, nanti kita lanjutkan karena saya ingin tahu siapa tuh menurut Anda bapak kita dalam percakapan itu. Siapa kingmakernya dalam kasus Joko Chandra. Dan tadi juga Anda sebutkan Anda punya foto ketika saksi Rahmat bertemu dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Kita akan tunjukkan juga fotonya setelah pariwara, tetap di sini.